Hukum itu hidup bareng sama kita. Tapi kok ada yang jalan, ada yang nggak jalan. Kok bisa sih? Kenapa ya? Kita bahas yuk. Pernah nggak sih teman-teman kepikiran, hukum tuh cuma urusan pengacara sama hakim doang. Paling banter sama polisi deh. Pernah kepikiran kayak gitu? Padahal hukum itu hidup bareng sama kita setiap hari. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita udah ketemu sama yang namanya hukum. Tapi kita sering banget buat nggak sadar. Di video ini kita bakal bahas 3 hal tentang hukum yang hidup bareng sama kita dan gimana sih implementasinya. Kok bisa ada hukum yang jalan dan ada hukum yang nggak jalan? Pertama, hukum ada di sekitar kita. Contoh simpelnya nih, teman-teman naik motor, pakai helm, itu aturan kan? Dan itu adalah sebagian dari hukum. Atau teman-teman beli gorengan di abang-abang, bayar pakai uang kan? Itu pun aturan. Atau teman-teman bisa posting sesuatu di sosial media. Hati-hati, ada undang-undang ITE yang ngawasin teman-teman. Hukum itu nggak harus yang serem-serem kayak pasal KUH Perdata atau pasal KUH Pidana atau meja hijau pengadilan. Hukum itu kayak teman invisible yang bantu ngatur supaya hidup kita bareng-bareng tetap aman, adil, dan nggak saling mengganggu. Yang kedua, hukum itu nggak cuma untuk orang besar. Banyak banget nih ada anak muda yang kepikiran, kok sih harus ngerti hukum? Oh, kita kan bukan pejabat. Nah, justru itu adalah hal yang sangat keliru. Kamu punya hak sebagai warga negara. Contohnya, kamu hak dapat pendidikan, kamu hak atas privasi, dan kamu berhak untuk menyampaikan pendapat kamu. Dan hukum juga ngasih kamu bantuan buat bisa melawan, semisal kamu dirugikan. Atau kamu kerja di UMKM, ada loh hukumnya yang ngatur tentang kontrak kerja. Atau kamu jadi freelance design, kamu juga berhak atas hasil karyamu. Itu namanya hak cipta. Bagian ketiga, hukum itu hidup dan harus kita rawat. Hukum bukan benda mati, dia bisa berubah menyesuaikan dengan zaman. Itulah kenapa kita anak-anak muda penting banget buat ikut melek hukum dan juga peduli tentang hukum itu sendiri. Karena kalau bukan kita yang ngerti, bisa-bisa hukum malah dijadiin alat buat nutup suara kita. Atau lebih parahnya, kita bisa dimainin sama orang yang ngerti hukum tapi nggak punya etika, yang cuma nyari keuntungan aja buat dirinya sendiri. Nggak perlu kok kamu jadi pengacara buat ngerti hukum. Cukup mulai dari tahu hak-hak dasar kamu dan sadar bahwa hukum itu bukan musuh, tapi alat buat ngatur hidup kita biar jadi lebih baik lagi. Nah, kalau ngomongin implementasi hukum, kok bisa ya aturannya tuh ada, tapi nggak jalan? Kenapa ya? Pernah mikir nggak sih, kenapa sesuatu yang udah ada aturannya jelas atau undang-undangnya, misalkan larangan buang sampah sembarangan, tapi kok sungai tetap aja penuh sama sampah, padahal aturannya jelas, tapi kok kayak nggak berlaku gitu? Itulah tantangan implementasi hukum. Hukum itu bukan cuma soal aturan tertulis, tapi juga soal, pertama, siapa yang mau menegakkannya. Yang kedua, siapa yang bisa mengawasinya. Yang ketiga, apakah masyarakat sudah tahu hak dan kewajibannya. 3 hal itu jadi fondasi penting dari implementasi hukum. Misalnya nih, undang-undang ITE ini udah ada, tapi kalau korban nggak tahu haknya dan nggak mau lapor, ya udah hukumnya juga nggak jalan. Atau larangan merokok di tempat umum. Ada kan larangan merokok? Ada, tapi kalau nggak ditegakkan, ya itu cuma jadi formalitas aja. Implementasi hukum itu butuh 3 kekuatan. Pertama, penegak hukum yang tegas. Yang kedua, masyarakat yang sadar akan hukum itu sendiri. Yang ketiga, pemerintah yang konsisten. Jadi, sekarang jangan cuma nanya, mana nih penegaknya? Tapi juga kita harus tanya, udah sejauh apa sih kita bantu hukum buat berjalan lebih baik lagi? Karena hukum gak bisa hidup sendirian, dia butuh kita. Yuk mulai peduli, mulai belajar, dan mulai peka. Karena hukum itu bukan buat ditakutin, tapi buat dimanfaatin. Salam Spektrum, berbicara bebas, berpikiran luas.